Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 9. Nah, coba perhatikan. Sudah pernah melihat gambar yang ada di sini? Ya, ini gambar apa? Ya, ada petugas. Ya, petugas orang yang biasa. Nah, untuk kawin suntik ya. Kemudian di sini ada ya sejenis hidroponik ya, apa kira-kira? Nah, nanti kita akan belajar itu. Sini ada domba, doli. Udah pernah mendengar? Nah, itu tentang cloning ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, sebelumnya setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau nama lainnya adalah reproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini tujuannya untuk apa? Yaitu menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi atau perkembangbiakan makhluk hidup berbeda-beda. Demikian pula cara reproduksi makhluk hidup berbeda ya. Nah, kita akan fokus membahas pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan. Ada pada angiosperma, gimnosperma, ya, tumbuhan lumut paku dan teknologi reproduksi tumbuhan. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Namun, sebelumnya pada sistem reproduksi pada tumbuhan ya. Itu pada tumbuhan ada dua jenis, yaitu reproduksi secara vegetatif atau nama lainnya adalah aseksual tanpa kawin. Kemudian generatif atau nama lainnya adalah seksual. Nah, mengenai reproduksi vegetatif yaitu cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina ya, tanpa kawin. Kemudian kalau generatif kan dari kata gen ya, gen itu adanya keturunan, berarti didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Kita lanjut. Pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperma. Masih ingat telah setuju ya? Yaitu tumbuhan biji tertutup yang bijinya dilindungi oleh daun dan buah ya. Ini angiosperma tertutup ya. Ada vegetatif dan generatif. Nah, kita fokus vegetatif dulunya. Ada vegetatif alami dan buatan. Nah, ini ya. Pada tumbuhan yang vegetatif ada rizoma ya, ini yang pada alami. Ya, rizoma contohnya jahe, kunyit, temulawak. Kalau umbi lapis, bawang merah, bawang putih, bakung ya. Kemudian umbi batang, kentang, ubi jalar. Kalau yang umbi akar, singkong, bengkoang, dahlia. Nah, kalau tunas ini pada pisang dan tebu. Kalau tunas adventif ada cocor bebek, cemara, sukun, semek. Kemudian stolon atau geragih ada harbei, stroberi, pegangan dan rumput teki ya. Kemudian kalau spora jelas pada lumut dan paku. Yuk kita bahas pertama nih. Ini gambar-gambarnya ya. Ini gambar jahe itu rizoma, umbi lapis pada bawang merah. Nah, umbi batang, kentang. Ini spora pada lumut, stolon, stroberi dan tunas adventif pada cocor bebek. Nih gambarnya ini juga sama ya. Jahe, stolon, umbi lapis, tunas adventif dan tunas biasa ya. Ini umbi batang. Oke, kemudian tadi yang vegetatif alami, sekarang adalah vegetatif buatan. Ini ada stek. Sudah pernah? Ya, mungkin di sekitar kalian ada singkong ya. Kalian tinggal tancap kan? Nah, langsung jadi. Merunduk, kemudian cangkok. Mungkin kalian juga udah pernah praktek ya dulu di kelas 6 SD ya, harusnya sudah. Kemudian generatif yaitu apa? Merupakan perkembangbiak yang melalui pertemuan gamet jantan dan betina. Nah, ini ya mekanisme pembuahan pada angiospermae atau pada biji tertutup ini ya. Ini. Tadi yang angiosperma sekarang gimnospermae ya, atau tumbuhan biji terbuka. Nah, ini memiliki alat reproduksi berupa strobilus ya.
Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan Strobilus betina itu menghasilkan gamet betina. Nah, reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju Strobilus betina. Nah, pada bekal biji megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi ya. Itu Gymnospermae. Nah, ini ada namanya metagenesis ya. Nah, pergilian keturunan ya pada tumbuhan Gymnospermae ini ya. Ada silsilahnya ya dari awal tumbuhan Gymnospermae. 2N masih ingat kemarin? 2N istilahnya apa? Diploid. Nah, ini Strobilus jantan, betina, sampai ke bawah ya. Microspora, gametofit jantan, gametofit betina, serbuk sari, bulu serbuk sari. Nah, spermatozoid sel telur menghasilkan digot 2N ya. Nah, kalau yang N itu apa? Haploid. Sekarang yang ketiga adalah perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku. Perkembangbiakan generatif ada dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan. Tadi ya ada nama istilahnya metagenesis yang tadi ya ada bagian fase-fasenya. Fase vegetatif atau sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora ya, itu namanya sporofit. Sedangkan fase generatifnya atau gametofit merupakan hasil saat tumbuhan menghasilkan gamet ya. Jadi ada 2. Ini apa? Ada lumut, ini paku-pakuan. Nah, di sekitar kalian rumah mesti ada ya. Nah, ini metagenesisnya ini ya. Atau silsilahnya caranya perkembangbiakan pada lumut. Metagenesisnya urut-urutannya. Ini spora, protonema lumut muda N atau haploid. Nah, gametofit. Nah, archegonium, ateridium, sel telur, spermatozoid. Nah, 2N atau zigot. Nah, ini sampai sporonium. Nah, ini ya tumbuhan lumut. Begitu juga dengan Lycopodium, SP artinya spesies ya. Nah, ini pada paku. Ini juga urut-urutannya metagenesis. Ya, ini besok kalian di SMA akan lebih lanjut untuk yang masuk jurusan IPA. Ini ya, bagus ya, tumbuhan dari paku. Kemudian ini ada metagenesis paku heterospora. Ini urutan metagenesisnya. Ya, menghasilkan zigot sampai tumbuhan paku heterospora 2N. Nah, di sini. Nah, ini adalah contoh dari Marcellia crenata. Dulu saya saat SMA suka nih dengan nama istilah ilmiah ini. Namanya dari semanggi. Ya, di sekitar sawah kalian mesti ada ya. Tuh. Ini juga ada paku peralihan. Di sini bisa dilihat mengenai bagian-bagian metagenesisnya. Nah, ini adalah contoh dari Equisetum sp atau spesies ini ya. Nah, sudah pernah lihat? Ya, bagus ya. Nah, kemudian yang keempat adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Itu ada namanya hidroponik. Ya, sekarang lagi gencar-gencarnya ya. Hidroponik yaitu metode budaya tanaman menggunakan air. Ya, tanaman akan menyerap nutrisi yang terlalu dalam air tumbuhan. Ya, sering kalian atau di rumah juga ada yang punya. Ya, ini metode hidroponik. Kemudian ini vertikultura, ini gambarnya seperti ini, yaitu metode budaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat ya. Nah, ini bedanya ini tingkat. Kalau vertikultura. Nah, yang terakhir adalah kultur jaringan ini, biasanya di tempat ya suatu media ya. Nah, agar steril dan mengandung nutrisi atau zat-zat yang bisa mempercepat pertumbuhan dari tumbuhan itu. Itu ya, teknologi pada tumbuhan. Sistem perkembangbiakan pada hewan, ya tadi kan sudah tumbuhan, sekarang hewan. Nah, ada aseksual, seksual, siklus hidup dan teknologinya ya. Nih, vertebrata masih ingat tulang belakang atau tidak? Ya, yang memiliki tulang belakang. Ini contoh-contohnya. Inver berarti tidak bertulang belakang. Kemarin sudah dibahas di kelas 7. Nah, kalau yang aseksual
pada hewan. Contohnya di sini adalah pertunasan, ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya pada Hydra dan Obelia ini ya. Obelia atau Hydra, ini pada Hydra. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuh ini. Jadi ini ya, potong-potong, yaitu pada planaria atau jenis cacing ya. Kemudian terakhir adalah partenogenesis. Ini peristiwa perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya pada lebah dan kecoa. Nah, ini ya. Ini adalah partenogenesis. Nah, kalau yang seksual gimana? Terjadi melalui proses perkawinan, jelas ya, antara hewan jantan dan betina sehingga terjadi fertilisasi. Nah, yaitu peleburan sperma dan sel telur. Nah, sehingga menghasilkan apa? Zigot yang berkembang menjadi embrio. Nah, ini bisa terjadi secara internal dan eksternal. Nah, menurut kelahirannya atau cara perkembangbiakan hewan secara seksual dibagi menjadi 3 ya, sering mendengar. Ovipar berarti dengan cara bertelur, vivipar dengan cara melahirkan, ovovivipar berarti cara keduanya ya. Nih. Kemudian ada siklus hewan, yaitu pergiliran makhluk hidup dari zigot tumbuh mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya ini pada hewan ubur-ubur atau nama lainnya adalah Aurelia ya ini. Contoh perkembangbiakan pada siklus hewan ya. Aurelia ini ya. Intinya polip. Nah, itu ada lagi namanya metamorfosis, sering ya mendengar ya. Nah, perubahan bentuk jelas pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada hewan khususnya. Sempurna jelas di sini adalah melalui fase ya yang secara berbeda-beda dan sempurna ya. Dimulai dari telur, kemudian di sini contohnya pada katak ya, kecebong atau berudu ya. Kemudian katak berekor ya, katak muda, katak dewasa. Kebalikannya kalau tidak sempurna berarti ya ada bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Nah, nama lainnya adalah nimfa ini ya. Nimfa itu yaitu pengertiannya hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Ini kan telur langsung nimfa. Nah, nimfa, dewasa imago. Nah, jadi tidak urut ya, sehingga kurang, tidak sempurna. Ini kemudian ada inseminasi buatan, apa itu? Yaitu kawin suntik. Nah ini sapi jantan. Kemudian spermanya diambil ya, dimasukkan ke dalam tubuh sapi. Nah, tuh tadi di gambar awal sudah ada ya. Terus cloning juga dia ini ya. Cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Nih, ini pada domba. Nah, itu ya, domba doli ini proses-prosesnya. Nah, salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Reproduksi seksual dapat menghasilkan variasi genetik dalam suatu spesies. Nah, sifat-sifat yang diturunkan dari induknya terdapat pada bagian disebut dengan kromosom. Sering mendengar istilah kromosom kan? Nah, besok di bab selanjutnya akan lebih diperdalam. Kromosom mengandung bahan genetik yang menentukan sifat yang dapat diturunkan pada suatu generasi ke generasi berikutnya. Ini jumlahnya ini bisa dilihat ya. Manusia 46. Nah, beda-beda ternyata. Kalau nyamuk 6. Ya. Kacang merah 22. Kentang sama ya. 48. Simpanse, kuda itu ternyata beda-beda. Begitu tadi ya mengenai sistem reproduksi atau perkembangbiakan pada hewan dan manusia. Ternyata sangat bermanfaat ya. Semoga
kita selalu bersyukur, betapa pentingnya ya untuk bersyukur. Ternyata Tuhan menciptakan sesuatu itu butuh proses melalui berbagai macam caranya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.